begini, saya hanya menganjurkan kepada titik-titik yang pasti profit ya. Teman-teman siapkan lot-lot besar. Nah, yang pertama itu adalah kita harus mengetahui ring. Kita akan bermain di kisaran ring yang sudah ada. Ya. Jadi kalau tidak mencapai ring, monggo silahkan teman-teman mau main boleh, enggak ya enggak apa-apa. Cara memanfaatkan ring ketika kita di jam 7.10, ya kan. Pertama-tama adalah kita menarik dulu garis paling batas, paling atasnya atau paling bawahnya. Boleh silahkan. Tarik pada ring hariannya. Ring hariannya kan sudah ditentukan di sini 24 ya, 24 2.400. Kita tarik dari atas ini ke bawah. Cari 2.400. Ya kan? 2.400 itu kisarannya kurang lebih di sini lah ya. Ini ring hariannya. Kita akan bermain pasti di area ini. Di area ini. Terus dari atas, dari bawah ke atas kita tarik. Paling bawahnya kita tarik 2.400. Nah, berarti ring kita harian itu sekitaran sini nih. Nah, tetapi dari ring harian ini kita kasih jarak tembak itu 500 pip. Kalau ringnya ini di bawah 3.500 ya. Nih, satu dari sini nih. Kita perkirakan saja kurang lebih 500 pip lah. Kita garis-garis dulu. Kita rencanakan dulu rencana perang kita. Oke. Kita turunkan lagi. Coba kita tarik lagi, kita dari sini ke sini. Kita akan bermain dalam satu metode. Ini sekitar 400-500an lah. Nah, ini kita hapus ya. Jadi ini teman-teman panennya ini di sini nih. Ya kan? Ini panen yang sangat gampang sekali untuk mendapatkan US dollar. Ini ilmu ibaratnya kunci-kuncinya di sini sama di atas ini. Tapi dari sini harus dilebihin dulu 500 ya. Perhatikan ya. Berarti kalau mau nembak itu setelah candle ini lari mentok di warna hijau ini. Ini sekisaran kurang lebih 500 pipan dari sini. Dari atasnya sinilah. Jadi keluar dari garis hijau ini. Kalau teman-teman keluar dari garis hijau ini adalah panen teman-teman yang sangat bagus sekali. Ya. Ini yang pertama ya saya anjurkan. Terus anjuran saya yang kedua, itu kita berada pada garis indikator ini mainnya. Kalau nggak ketemu garis indikator ini, sebaiknya teman-teman nggak usah main. Ya, kita cari garis indikator yang terdekat, apa sinyal indikator ini. Ini pasti profit. Ya. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan orang. Kalau kira-kira pasarnya jelek, nggak usah kita ikut-ikutan. Ya. Nah, ini kita nggak usah perlu ikut-ikutan orang lain. Kita punya konsep sendiri bertarung. Ya. Jadi ada penolakan di sini nih. Sebentar, ini indikatornya malah hilang. Jadi main pertama yang saya anjurkan adalah main di kisaran ring harian. Ya. Ring harian ini kita bisa melakukan, ini kan sudah ada 2.400 ini posisinya di sini. Ya, 2.400 ring kita harian. Ya. Dari sini kita tarik garis yang paling pernah dia sejarah bentuk paling tertingginya. Kita tarik ke bawah 2.400. 2.400-nya itu di kisaran ini. Kita lihat dulu. Cari di 2.400-nya dari sini. Sekitaran sini ya.
2400 kita tarik dulu, kisaran inilah. Dari garis ring ini, kita sudah punya pembekalan bahwa ini adalah larinya dia nanti ke depan. Oke, kita tunggu. Dari sini kita tarik lagi 2400. Nah, ini di sini kurang lebih. Ini ya. Nah, dari sini ini dilebihin 500 pip karena ringnya ini di bawah 3500. Kalau ring ini di atas 3500 atau 3500, teman-teman ngambilnya 750. Ya, 750 dari ring yang sejarah ini dicatat ini. Ya. Nggak usah neko-neko, nggak usah main di antara ini, sudahlah. Ini ilmu yang pasti. Ya kan? Ini ilmu yang pasti, nggak usah dikotak-katik, teman-teman tinggal mencoba aja, cari di area ini. Tembak lot yang gede-gede sekalian. Tapi minimal ketahanan 2.500. Jadi kalau modal 3.500 itu masuknya itu maksimal di 1,55. Gitu. Daripada teman-teman main di pagi hari, main pasar lambat kecantol-cantol. Ya. Maka saya akan sangat menganjurkan sekali dari posisi ini. Ya, posisi ring ini. Ring harian. Ini saran saya yang pertama. Ya. Kalau teman-teman mau mencoba-coba silahkan. Kalau mau bangkrut, monggo. Duit-duit sampean sendiri, teman-teman silahkan mencoba dengan keuangannya sendiri, dan risiko pun juga ditanggung sendiri. Silahkan. Ini saran saya yang pasti. Dan ini ada 120 kepastian di sini. Saya sedang membuat video tutorialnya tentang pola candle yang terbentuk di posisi ring. Saya baru membuat video tutorialnya. Terus yang kedua, saran saya yang kedua ya. Saran saya yang kedua, hanya diperbolehkan, ini anjuran saya, hanya diperbolehkan main di posisi ring ini. Yang dibentuk dari indikator ini. Tapi hanya di H1. Ya. Tidak ada yang lainnya. Harus ada di H1. Kalau di H1 ini bunyi, silakan teman-teman melakukan eksekusi. Ini saran saya yang kedua. Jadi, teman-teman mencari profit yang pasti-pasti aja, siapkan lot-lot yang gede-gede di area ini. Gitu. Saya tidak merekomendasi dari posisi pasar lambat, dari pagi sampai jam 7 sore. Monggo silakan kalau teman-teman mau meriset, mencoba-coba, silakan. Tapi saya tidak menggaransi dari ilmu pengetahuannya itu. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman ini saya anjurkan. Memang saya butuh waktu karena setelah saya melihat akun teman-teman ini banyak mainnya, banyak ngawurnya. Mainnya seenaknya sendiri. Karena mungkin merasa duitnya banyak, duitnya karungan, nggak bisa habis kali. Ya. Kalau main sudah di tengah-tengah begini, ini kita nggak usah main walaupun kita tahu bahwa potensi buy sangat kuat, nggak usah ikut-ikutan, biarin aja. Tapi kalau mau nekat, asalkan berani cut loss, monggo silahkan. Ya. Saya hanya menganjurkan hal-hal yang pasti. Di sini saja itu ada 120 indikasi yang pasti profit 100%. Saya berani garansi. Tapi videonya belum jadi, nanti saya bikinkan, akan saya share. Dan ini video ini saya bagikan perorangan saja yang membutuhkan. Karena nggak akan saya share di grup. Karena nanti supaya tidak tersebar secara bebas. Karena ini saya melakukan riset ini hampir 4 tahun dari berbagai model, ya kan. Gitu. Nanti japri secara pribadi kalau videonya sudah jadi saya kasihkan, gitu. Daripada saya share ke grup. Ya. Ini nanti japri saja karena semangat belajar teman-teman ini kan berbeda-beda per individu, ya kan. Nah, ini yang pasti-pasti, ya. Ini pasti tempat pasti itu berada di ring. Terus kepastian yang kedua itu berada di indikator kuning di H1, ya. Tidak ada harga tawaran lain di H1. Jadi
teman-teman kalau ada di H1 seperti ini, ada kuning dekat gini, kalau sudah mendekati ini berdoa saja, semoga rezeki sampean banyak. Saya sudah masuk di sini tuh udah 4 lot, sekali tembakan saja, sudah $500 saya angkat. Ini karena apa? Teman-teman saya suruh mengkaji, ternyata mulai nggak tambah istilah nggak tambah tertib, tapi tambah acak-acakan pola permainannya. Nah, ya, ini saya ulang lagi. Cara mencari ring ketika setengah perjalanan. Ya, kita coba, kita tarik dari garis paling atas ke bawah. Cari 2400-nya. Nah, ini 2400. Kalau ringnya ini 2400 atau di bawah 3500, teman-teman persiapannya di sini. Di garis kuning ini 500 pip dari garis 2400. Ini juga sama. Ini 500 pipnya di sini. Ini tembakan selnya di sini. Ini tembakan sel. Ini yang pasti-pasti saja. Kalau teman-teman ingin cepat kaya, ini saja praktekin. Kalau nggak nyampe ini, jangan entry. Ya. Ini buy di sini. Ini ilmu yang pasti. Di area-area sini saja itu ada 120 ciri atau tipikal yang pasti naik ke atas sampai angka 30% hingga sampai 50% di posisi bukaan pasar pagi. Ya, nanti ada ciri-cirinya. Karena saya sempat membuka buku-buku saya waktu saya belajar, karena masih tulisan tangan sama print-printan, jadi saya harus mengubah dalam bentuk video tutorial. Ya, kan tulisan itu sudah hampir 4 tahun saya bongkar-bongkar di kardus, ternyata ketemu lagi. Ternyata dulu guru saya mengajar, itu setelah saya mengacak-acak di sini, saya uji berkali-kali, sampai uji 4 kali saya nggak lulus. Akhirnya beliau ketika saya ujian yang kelima, saya lulus, baru mereka menceritakan, sebetulnya kamu kurang teliti karena tidak pernah mencatat bahwa yang pasti di dalam hidup trading itu adalah di posisi ring. Satu, yang kedua di posisi retracement. Ada 2 tempat itu. Ya. Ada dua tempat itu. Ini yang hal-hal yang sifatnya pasti. Ya. Jadi retrace ini bisa ditandai dengan indikator kuning ini yang terdekat, ya kan? Nah, retrace-nya di atas terdekat di mana? Di sini nih, teman-teman persiapan. Kalau ini teman-teman lot sedang aja nggak apa-apa, 0,75 boleh. Kalau di sini berani 4 lot, 3 lot boleh, silahkan di atas ini. Saya izinkan. Kalau nggak percaya nanti tungguin kalau pas posisi di atas itu. Saya bisa mencari dalam 1 hari itu antara 2 jam lah, 2 jam itu antara 5-10% saya hanya di ujung itu saja. Yang kemarin saya sampaikan di grup itu. Ya. Jadi tolong teman-teman menguji dirinya sendiri, disiplinkan. Kalau area-area itu tidak nyampe, jangan ikut-ikutan. Biarkan orang lain mau majang akunnya, profitnya, biarin saja. Anda profit itu nanti buat diri Anda dan keluarga Anda, tidak buat orang lain. Ngapain dipampang? Tapi kalau di grup kita, memang tak suruh mampang di grup kita. Tujuannya apa? Supaya saya tahu teman-teman tuh entry-nya, profitnya bagus atau profit keberuntungan. Saya bilang kepada teman-teman bahwa inilah kunci-kunci sukses teman-teman bermain trading itu di tempat-tempat ini. Ya. Di kunci suksesnya ada di sini. Dan saya selalu megang akun-akun sen teman-teman. Kenapa? Bukan apa-apa, saya nggak akan ikut campur dan tidak akan ngerusuin permainannya. Tapi saya cuma mantau. Kalau misalnya berbahaya,
Kalau berbahaya, saya pasti japri, dan saya akan memperhatikan semua murid-murid saya. Saya pasti akan japri. Ya. Seperti kayak Bu Heni, kan ada dia. Saya japri dia. Ya kan? Saya japri, bahkan saya mengarahkan. Saya bilang, kenapa saya tidak mengatakan dia itu salah? Kalau modalnya besar, saya tidak menyalahkan, karena posisinya Bu ini ketahanannya sangat kuat sekali. Jadi dia berjajar di sini baik sama sel-sel 3 di sini. Ini kalau menurut aturan teknik scalper ini salah. Cuman karena modalnya gede saya biarin, karena ini trennya masih tren naik, karena dia tidak bisa nembus ini. Nembus yang kuning ini, saya biarkan. Saya nggak akan cut loss, atau saya nggak akan japri. Areanya di sekitar sini. Kalau dia sudah nembus di sini, maka secara otomatis saya akan teriakin bahwa yang baik di sini tak suruh menghapus. Nah, ini kan alhamdulillah Bu ini selamat semua ya Bu ini ya. Iya Mas, baru saja. Ya, karena saya malam-malam saya selalu mengontrol tiap akun teman-teman saya kontrol satu persatu. Bukan apa-apa, bagaimanapun juga saya punya beban moral, membawa teman-teman harus bisa berhasil. Caranya bagaimana? Karena ketahanannya sudah saya hitung semuanya, mungkin yang punya pun nggak bakal ngitung, saya sudah ngitung. Jadi kalau sampai ke sini pun dia nggak akan jebol. Sampai sini saya ambil buy-nya, saya gebuk lagi sell, saya ambil di sini 3-3-nya. Kalau ini pun lari. Tapi ternyata rezekinya Bu ini bagus, dia turun dulu ke bawah. Jemput punya dia 3, baru naik lagi. Maka untungnya dia banyak mungkin sekarang. Ada berapa ribu Bu ini? Enggak, lumayan Pak. Hah? Lumayan. Oh, lumayan. Ada 1000 ada. Iya. Nah ini berbeda ya. Maka money management ini adalah kunci teman-teman untuk sukses. Ya. Money management kunci sukses. Tapi mohon dibiasakan nanti kalau sudah belennya gede, dibiasakan dilatih mulai belen kecil. Ya. Makanya saya akan memberikan sedikit masukan kepada teman-teman tentang kunci sukses seorang trader scalper. Yang penting teman-teman tertib. Ini nggak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan dan nggak ada tawaran. Pak, kalau saya main di tengah-tengah sini boleh, silahkan. Saya nggak akan melarang. Ya kan, silahkan. Tapi kalau mau nurut saya, pasti profit dari sini. Di ring. Ini profit pertama, profit kedua. Pokoknya ketemu kuning di H1 ini, kita tarik 500 pip, ada tanda-tanda di sini, baru kita pukul ke atas. Mau berapa kali silahkan, itu caranya. Ya, jadi saya hanya sifatnya memberikan arahan yang pasti. Tapi saya belum jadi video tutorialnya. Setiap nyentuh di ring ataupun di sini, ini ciri-cirinya apa? Yang pasti. Ciri-ciri pastinya apa? Misalnya candle merah, ekor, hijau, merah, hijau, naik. Kalau belakangnya merah, jangan di-buy, berarti dia turun. Itu ada ciri-cirinya di posisi ring-ring ini. Ini permainan-permainan yang pasti seorang scalper. Kita bisa bermain naik turun. Kalau ini tadi belum bisa main naik turun, karena apa? Dia tidak berada di ring. Nanti kalau kita berada di sini kita buktikan nanti. Berada di atas inilah, kisaran ini. Kita buktikan nanti. Ya. Ini saya kembali ke saran-saran saya ya. Sementara kita tinggal dulu.
Pertama-tama adalah kunci sukses seorang trader, scalper ya khususnya. Scalper itu adalah menunggu momen. Nah, momen yang tadi saya ceritakan itu kategorinya momen, waktu yang tepat untuk melakukan entry. Ya. Maka saya katakan, saya klasifikasikan waiting-nya lu 80%, selling-nya 10%, buying-nya 10%. Nanti teman-teman boleh menguji hasil temuan saya. Ya, temuan saya dan hasil studi saya. Ibaratnya kita tertatih-tatih bertahun-tahun hanya untuk mencari clue sukses trading itu ada di mana sih sebetulnya. Ya, menunggu momen atau waktu yang tepat untuk melakukan entry. Nah, jamnya berapa ya cari aja sendiri, dipikir logika trading kita. Kan nggak mungkin siang tahu-tahu berobos sampai ke bawah itu